wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kemarin ada TBP-nya kan? Ada, Kang? Ya ada. Ya, oke. Ini jam tubuhnya ini apa namanya? Jam waktu tubuhnya ini lagi lagi harus disetel kembali gitu. Soalnya kemarin dibikin ini apa namanya? Dikonsletin dikit yang nggak ganggu. Gitu loh Kang. Jadi iso dikonslet biar dia enggak. Biar dia nggak ngerti gitu. Enggak tuman. Biar nggak ngerti jam tidur, jam makan gitu. Wis. Bisa, tenang aja. Tapi habis dikembaliin lagi, nah itu dia minta Tempo. ya dikembaliin lagi dia ya walaupun dikonsletin dia tetap merekam kebiasaannya kan. Giliran dikembaliin kayaknya aku belum tidur deh ini. Kan sadar akhirnya. Kalau kemarin nggak tidur tahu dia. Tetap saja bisa kedeteksi sama tubuh ya, walaupun dikonsletin. Oke, kita mulai ya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program ya. Program kita masih membaca buku Dissolving Ego. Mungkin kalau selesai Dissolving Ego ini harus kita angin-anginkan dulu, kita janjiin dulu. Mungkin kita perlu baca juga buku Hawking yang lain. Ada mungkin yang inilah ya. Hidden Secret. Oh bukan, Hidden Secret mah kelas dia. Yang ini Wisdom. Ya, ini masa yang nulis ini apa? Hawking Kang? Kan ya ini. Kumpulan ini ya, mungkin ceramah-ceramahnya gitu. Kumpulan rekaman kasetnya. Nanti habis ini kita akan bacain ini ya, Classic Teaching. Spiritual Truth and Enlightenment. Tapi masih lama. Bisa juga enggak, kita ganti yang lain. Melihatlah perkembangan ininya ya, perkembangan. Tapi ini bagus kalau ini dia. Jadi, mungkin kalau ramai peminatnya mungkin Kang ya. Hah? Mungkin kalau ramai peminatnya. Ini teman-teman ini. Kalau 300 lah, kalau kamu udah 300, nanti saya bacain ini. Ada 10 bab. Iya aja temannya, koleganya untuk belajar bareng ini. Banyak semua buku Hawking itu komplit dan lengkap dengan terjemahannya. Ada timnya. Oke ya, kita mulai. Jadi desain pikiran manusia dapat dibandingkan dengan desain komputer, di mana otak adalah perangkat keras yang mampu memainkan program perangkat lunak apa saja yang dimasukkan ke dalamnya. Karena desainnya demikian, perangkat kerasnya tidak mampu melindungi diri dari informasi yang salah. Jadi, pokoknya pikiran itu kan dia menyimpan seluruh pengalamanmu dalam waktu tubuh. Menyimpan seluruh
Pengalaman waktu tubuh artinya dia menyimpan semua aktivitas panca inderamu. Ya kan? Dia menyimpan semua aktivitas panca inderamu. Dan hal yang tidak diketahui pikiran adalah dia juga menyimpan rekaman. Rekaman konteks yang menimpa seluruh waktu tubuhmu. Kan ada konteks kesadarannya kan. Dia bergerak dalam konteks level kesadaranmu. Ya kan? Dari situ kemudian tuh kita bisa upgrade. Kita bisa misalnya kalau kita lagi kelas panjang, tubuhnya jangan ganti-ganti konteks. Jadi tubuh di setting aja dengan konteks katakan dimensi 6. Nanti kan dia ada waktu siang malam. Ketika kena waktu siang malam, mana malamnya kan nggak ada. Itu terang terus tuh. Nah, bisa dikonsletin gitu dia. Oh, mana siangnya? Mana malamnya nggak ada. Terang terus. Karena kelasnya pakai listrik. Ya dia akhirnya menyerah dengan konteks. Jadi memori malamnya itu, memori tidurnya akhirnya direkontekstualisasi. Lihat tuh, coba nggak ada malamnya. Kamu salah ini. Ya, makanya kelasnya bisa sampai pagi. Karena lu mana malamnya, coba. Kamu mau tidur-tidur aja. Tidur-tidur aja. Kemudian akhirnya dia menyimpan memori baru, nggak ada malam, bahaya, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, panas badan tuh, mulai panas. Mulai panas. Akhirnya semalam tuh ada malam tuh ya. Matiin semua lampu, udah malam tuh. Waktunya sekali tidur dia, wah. Bablas sudah. TFH, los. Ya bisa digituin. Jadi dia nggak mampu dia nggak bisa memfilter. Dia nggak bisa menghalangi konteks di balik memori yang disimpannya. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa. Jadi pikiran itu ya tergantung konteks. Dan pikiran nggak bisa mengetahui konteks di balik maksudnya itu level kesadaran itu. Nggak bisa dia. Nggak bisa. Jadi dari informasi, dari level kesadaran, dia hanya menyimpan informasi dari levelnya sendiri. Kalau misalnya dimensi 4, ya yang paling benar dimensi 4 itulah yang disimpan oleh memori, di memori tubuh, di memori sosialnya. Oleh karena itu, pikiran akan mempercayai program perangkat lunak. Dia bukan percaya, enggak punya kemampuan untuk mengetahui konteks yang memberinya informasi. Ya diterima aja apa adanya. Ya kayak contoh tadi gitu. Kamu mana malamnya nggak ada. Enak aja mau tidur. Makanya pas harus dimatiin lampu. Kalau nggak bisa tidur tuh. Karena telah diprogram, diberi konteks nggak ada malam. Kalau malam harus tidur. Dia nggak ngerti, nggak bisa memeriksa konteks level kesadaran. Dia tidak mampu melindungi diri dari informasi yang salah. Oleh karena itu, pikiran akan mempercayai program perangkat lunak apa saja yang diprogramkan oleh masyarakat ke sana. Jadi pikiran itu polos dan tidak punya pengaman atau tidak punya perlindungan. Hati-hati nih ya, hati-hati yang belajar macam-macam ya.
diisi, ikut macam-macam, nggak dikalibrasi level berapanya. Kemudian tambahin ayat, tambahin macam-macam, nah, selesai. Bisa selesai. Hati-hati. Jadi sebaiknya memang dikalibrasi. Memori yang kamu simpan, memori yang kamu operasionalkan sebagai kehidupanmu di waktu tubuh, di waktu sosial, sebaiknya diketahui konteks level kesadarannya. Karena pikiran itu nggak ngerti dia. Kan konteks atau level kesadaran itu kan menghasilkan informasi. Kan? Menghasilkan informasi. Nah, informasi itu langsung disimpan sebagai memori. Lalu dijadikan detail operasi, bahan-bahan untuk detail operasional. Seperti itu. Pikiran manusia berdasarkan struktur bawaannya bersifat naif. Buta terhadap keterbatasannya. Dia nggak bisa menjangkau konteks di mana informasi tadi dihasilkan. Itu pikiran. Dan mudah diperdaya. Dan mudah diperdaya. Loh, kamu mana mau tidur aja? Nggak ada lagi. Ini kebiasaan masa kecil nih. Nggak siang, nggak malam, tidur aja. Waktu kecil kan kita gitu ya. Waktu tubuh itu, saya adalah tubuh. Habis digituin tuh udah. Nggak ngantuk lagi. Tuh. Ngantuk lagi. Semua orang adalah korban dari ketidaktahuan dan korban dari keterbatasan egonya sendiri. Jadi tubuh disetting sudah tidak ada aliran siang dan malam. Ya, akan setting sebentar dulu. Tapi sebenarnya nggak boleh ya. Aliran siang malam itu ya selalu ada. Yusri itu kan siang malam. Makanya Nabi ya tidurnya ya sudah tidur gitu. Tidur malam nggak begadang kan? Nggak begadang. Karena kita ini butuh percepatan. Waktu siangnya nggak cukup untuk mengejar keterlambatan evolusi. 400 tahun dari barat ya kita mesti gas malam gitu ya. Mesti gas nggak apa-apa itu. Kesalahan yang bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan. Itu masuk sesuatu yang masuk dalam ini. Harusnya siklusnya itu aliran siang malamnya itu nggak boleh dirubah. Karena kenyataan ada itu kan. Alam dualitas ada alam siang malam. Tapi itu bisa dimaafkan. Bisa diafun, ya, bisa diafun. Kesalahan dalam kesalahan dalam prosedur lah. Masih bisa dibenarkan oleh prosedur. Karena darurat, ada datang dari Jakarta, ya kan. Waktu terbatas. Ya, seperti itu. Tapi di situ kita bisa jadi belajar gitu. Oh, gitu ya. Tubuh ini kalau level kesadaran kita lagi tinggi, dia tidak bisa menjalankan programnya dari level kesadaran sebelumnya. Mungkin memori-memori tidur-tidur, tapi kan tetap ditahan. Enggak. Ini lagi dimensi 6 misalnya. Seperti itu. Pada akhirnya pikiran manusia tidak mampu membedakan konteks force maupun konteks power. Nggak mampu dia. Isi aja, silakan diisi. Nggak mampu. Jika mampu, pasti tidak akan ada perang di dalam sejarah. Tidak akan ada masalah sosial. Tidak akan ada kebodohan. Tidak akan ada kekisminan. Karena semua itu tadi, itu adalah peragaan konteks rendah. Semua itu tadi adalah peragaan dari konteks rendah yang terus-menerus dimainkan dalam memori tubuh dan memori sosial.
Ya kan? Dia pasti akan memilih memainkan konteks yang lebih sukacita. Ya kan? Joy. Pasti seperti itu. Semua orang pasti memilih tercerahkan. Kenapa? Loh, semua level tersedia loh. Ngapain milih yang dimensi ketiga? Ya semua level tersedia kayak gini. Ya tersedia. Ngapain milih 20 tahun main dimensi ketiga? Tapi karena nggak tahu konteks yang mensuplai memorinya, ya, dia nggak tahu konteks yang mensuplai informasi pada memorinya, ya adanya hanya ini. Adanya hanya memori 34, 34, 34. Dan mungkin nggak pernah lagi di-updating. Sudah tidak ada penghasilan memori baru, tidak ada lagi konteks baru. Ya kan? Nggak ada lagi rekontekstualisasi. Sudah selesai 7 tahun itu kan sudah selesai. Sudah selesai dia 7 tahun itu. Jadi interaksi antara memori tubuh dan memori waktu tubuh dan waktu sosial itu sudah selesai di umur 7 tahun. Ya kan? Dan 34, memori 34, kehidupan dasar itu di umur 7 tahun. Nanti kalau dia sekolah lagi, kalau pintar, dia nanti punya memori profesional. Nah, hanya ganti status, nggak ganti level. Awalnya memori sosialnya itu memori budaya, hanya digeser dikit ke kanan menjadi memori profesional. Itu toh. Di situ toh. Makanya itu dinaikin dulu level kesadaran setinggi-tingginya. Nanti dari konteks dimensi 8 itulah kemudian kita bisa merekontekstualisasi seluruh memori-memori sebelumnya. Saya aja masih lakuin tuh, cari-cari gitu. Memori-memori lama gitu ya. Bagaimana memandang dunia, memandang diri, kemudian memandang perilaku sehari-hari itu. Dia begini ini karena masih menggunakan konteks level kesadaran yang dulu. Ya kan? Ya sehari minimal ya 10 memori yang di-upgrade dari konteks dimensi 3, 4 ke dimensi 5, 6, 7 ke atas. Gitu terus menerus. Terus menerus. Selalu ada temuan baru. Selalu ada temuan baru karena dia selalu hadir baru gitu kan. Baru. Jadi di-upgrade konteksnya itu nggak hanya pas lagi sesi, nggak di luar sesi formal, saya juga terus upgrade. Terus upgrade. Apalagi misalnya pas nggak enak badan, wah alhamdulillah, inilah waktunya untuk memori tubuh itu kan terungkap konteks ketidakberdayaan, ya kan? Seperti itu. Ya itu penting, itu penting. Itu menjadi kompetensi. Counterbalancing itu seperti itu kerjanya. Kerja klinis dari counterbalancing itu adalah merekontekstualisasi memori global. Tapi mulai dari individu, keluarga, sampai memori global direkontekstualisasi dengan non-dual, oneness, dan wholeness. Sebelumnya dualitas, ya kan, kebersayaan sendiri-sendiri, dan rasio dan rasional, ya, diganti dengan kehadirannya, bukan rasional lagi, tapi ada kehadiran. Dengan kehadirannya semua tampak oneness,
tampak jelas apa adanya. Semua tampak utuh, tampak wholeness. Ya itu pekerjaannya begitu. Dan itu harus dilakukan sendiri. Harus dilakukan sendiri. Nggak bisa dilakukan, bisa sebenarnya, cuma nanti dia nggak akan belajar. Gitu. Kayak orang sakit itu dikunci tubuhnya kan. Tapi habis itu dia nggak belajar, mendingan nggak usah, sakit aja wes. Sudah cari ini yang lain, cari terapi yang lain. Tapi kamu nanti akan terulang terus. Gitu. Belajar nggak mau. Ya. Dulu prakteknya gitu. Waktu tubuhnya kita liputi, kita yang liputi. Tapi orangnya nggak belajar, ya rugi. Ya, dia rugi. Kita juga rugi. Nggak menambah progresif dalam kemanusiaan. Hanya meringankan gejala dalam kemanusiaan. Lah tuman. Tuman tuh ya nggak mau belajar. Udah mentalnya mental apa itu memperoleh, dilayani terus dengan begitu, sampai kapan kemanusiaan ini mulia gitu. Akhirnya dipraktekkan udah nggak bisa lagi gitu, udah hilang, nggak dipakai lagi gitu. Tapi ini kasihan sakit, ya biarin. Itu konsekuensi dari memori tubuh, memori tubuh lah, memori sosial ya. Konteks sosial yang disimpan di tubuhmu. Ya kan? Karma kolektif atau karma individu. Ya nggak usah diobatin. Wong itu produksi dalam negeri kok. Wong itu produksi dalam negeri masing-masing. Ya silakan dinikmati. Monggo, monggo didahar. Monggo didahar karmanya masing-masing. Dan itu bukan siksaan. Itu adalah kalau di agama penghilang dosa, penghilang kesalahan. Jadi ngapain bermusuhan dengan itu? Enggak. Ya miskin itu ada, jalani levelmu itu. Itu adalah penghilang kesalahan. Konsekuensi dari kesalahan. Syukur-syukur orangnya sadar dan mau memprioritaskan agenda primordial. Minadzulumati ila nur. Ini kan udah mau berjalan dia udah. Maunya memperoleh aja. Udah bertahan hidup saja dalam dualitas dengan memperoleh banyak fadilah-fadilah gitu, banyak karoma-karoma. Nggak usah sekarang. Ini, sakit itu bukan musuh kok itu. Itu adalah tebusan. Itu adalah produksi dalam negeri dari level kesadaran. Kenapa kamu benci? Wong kamu peragakan tiap hari kok. Kan aneh kalau dibenci. Tapi nggak enak loh. Ya itu kan masakanmu sendiri, bos. Masakan dari level kesadaranmu. Nggak enak kok diterusin tiap hari. Kalau nggak enak itu sekali gitu. Habis itu belajar kan. Ini nggak enak 20 tahun loh. Apaan? Nggak enak kok 20 tahun. Makanya model dunianya pakai yang ini gitu. Apalagi udah jadi gini kan. Loh itu masakanmu sendiri kok di sini. Tapi nggak enak bang loh. Siapa yang masak gitu? Siapa yang masak? Kamu sendiri yang masak. Udah tahu nggak enak. Di situ di level itu 20 tahun. Malah anak-anaknya diajarkan di level itu juga. Loh, itu kan enak banget berarti kan. Enak banget, udah enak kamu dari situ. Udah enak. Ya, kurang lebih begitulah pemahamannya tuh ya. Jadi ya sudah, kalau enak ya nikmati saja gitu. Dienak-enakin akhirnya jadi normalisasi. Dienak-enakin tuh, dicukup-cukupkan tuh. Itu namanya normalisasi. Ya itu ya. Kita tulis. Normalisasi kemiskinan
atau kekurangan bisa dikenali dalam bentuk ujar-ujar. Dicukup-cukupkan. Nah, itu normalisasi kekurangan namanya. Dicukup. Harus dicukupkan. Normalisasi kok. Hati-hati nih ya. Terutama suami ini, mah cukup-cukupkan kayak itu ngajak miskin tuh. Hati-hati ya Mas Imam, jangan sampai pasangannya mah cukup-cukupkan ya. Terus nggak cukup itu berarti, tapi normalisasi ya mah. Normalisasi ya. Nah Mas Imam nih, oh nggak ada dia, alhamdulillah aman pagi ini. Oh ada. Oh iya, Imam MYD PC. Apa ini ya? Pure Consciousness. Oh iya. Ngirit loh, Ma. Oh, progresif. Ya, iya. Pokoknya jangan dicukup-cukupkan. Ya sudah segini cukupnya gitu. Makanya di dapur tuh saya kalau dulu zamannya masak, zaman Majapahit masak gitu, jangan cukup-cukupkan. Urusan dapur udah puas aja kalau nggak cukup memang. Gak usah bilang harus dicukupkan. Jadi normalisasi, nanti kebiasaan menghasilkan memori tubuh, lalu terperagakan di memori sosial. Kan kacau masa depan kayak begitu. Pahit. Dan itu sudah menjadi local wisdom kita, normalisasi ini. Sudah menjadi local wisdom. Kalau saya nangis dulu itu, baru saya makan. Saya nggak mau. Saya tangisi dulu. Ya Allah, udah cukup. Tapi karena harus hidup, saya makan aja. Tapi batinnya itu nangis dulu. Jangan langsung. Kita kan punya skala. Bikin skalanya sendiri ini nggak cukup sebenarnya. Kasihan. Tulang ikan dicicip-cicip gitu, bagi-bagi tulang kan, biar ada rasa ikannya. Lalu banyakin garamnya. itu harus dikenali. Ini sudah normalisasi. Seperti itu. Bikin skala sendiri gitu. Bikin skala sendiri. Local wisdom dan laku keras di status WA. Ya kalau sesekali, pokoknya dia dibatasi dia. Dibatasi, ya Allah ini nggak ideal gitu. Nggak terima. Dan itu kan menunjukkan apa yang kita sangkal dari kehadirannya. Karena sudah normalisasi, tidak ada lagi identifikasi, ada penyangkalan terhadap kehadirannya. Itu kan sayang benar itu. Sayang benar. Lauk ayam diganti masako ayam. Ya itu tuh. Ya untuk yang penting tahu batasnya. Bukan berarti tidak boleh. Ya boleh sekali, tapi kamu harus tahu bahwa ini adalah ada kehadirannya yang saya sangkal gitu. Gitu. Ada kehadirannya yang saya sangkal. Harus diidentifikasi, jangan sampai itu konteks kamu dari gagal rekontekstualisasi, padahal tuh ada kesempatan di dapur itu untuk rekontekstualisasi terus-menerus. Jangan banyak-banyak, nanti cepat habis. Itu normalisasi gitu ya. Makanya hal-hal kayak begitu bagi saya itu mengingatkan apa yang saya ingkari. Apa yang diingkari oleh level kesadaran saya.
terhadap kehadirannya. Ya dari hal-hal makan kayak begitu gitu ya. Jiwanya harus lihat gitu. Kayak sekarang tiap hari makan ikan tongkol yang besarnya udah kayak tiang Carrefour lah. Makanya tiap hari ikan satu utuh, jangan disuwir-suwir. Jangan disuwir-suwir. Kecuali khusus, pesanan khusus. Ya, itu jadi rekontestasi itu bisa di mana-mana gitu. Perhatikan sinyal-sinyal batinnya kita. Soalnya kalau nggak ada kepekaan skala semacam itu, ya kita nggak akan sadar telah memerankan mengalami kehadirannya hanya di level dimensi ketiga, dimensi keempat. Kasih skala yang bagus, naikin platformnya, kan gitu istilah kerennya kan. Naikin platformnya. Platform baru berjuang. Gunakan platform dimensi 7 ke atas gitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi itu penting. Tapi itu adalah skala yang ditetapkan sendiri. Ada gini aja bagus saya, ya udah silakan gitu. Nikmati konteks dimensi ketiga itu. Padahal ada loh, minimal sudah kita temukan ada berapa konteks nih? 3 sampai 10 katakan satu ya minimal segitu. Kok kita memilih dimensi 3 dan 4 ya sudah, monggo didahar. Silakan dinikmati. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau orang itu bisa memilih, ya pilihlah. Tapi memang untuk memilih itu, kamu harus dengan apa namanya itu ya, kalau di Quran tuh, untuk bisa menembus langit harus dengan sultan ya. Oh iya dong, harus dengan sultan. Kamu harus menguasainya, kan begitu. Di sultan. Jangan kepingin doang. Harus dengan mastering di sultan. Ya kan, harus mastering. Belum mastering, kamu nggak bisa menguasainya. Anggaran beli tongkol yang sebesar tiang Carrefour dialihkan ke anggaran. Ya, bagi yang ini ya, bagi yang belum menguasai, ya silakan dialihkan dulu. Ini ada, di mana ada namanya ikan katoda, kanasa. Ini ikan-ikan yang dinormalisasi semua. Ikan-ikan yang dalam keadaan darurat, katoda, kanasa ini. Ya. Sesekali konsumsi ikan hiu. Wah, hati-hati. Kan tongkol aja lah, jangan nyari gara-gara di laut. Iya, di Muna ada level-levelnya ikan itu, Kak. Ada ikan-ikan kanasa itu dia ikan yang terus-menerus dikasih garam. Mungkin sudah 6 bulan. Jadi rasanya itu bukan rasa ikan lagi. Udah rasa garam dan daging ikan itu sudah merah. Sudah berubah dia. Oh, kalau geri enak, Mas. Bukan, kamu nggak ngerti pokoknya udah. Saya belum ada tuh kanasa di sini. Sudah pahit rasanya tuh. Makan dikit itu rasanya tajam banget. Lidah kayak kesilet kalau makan banyak. Di Jawa saya belum lihat. Saya dulu pernah mau survei tempat-tempat ikan di Pasar Kliwon Solo itu. Nggak dapat kanasa itu. Nggak ada, palingnya ikan teri gitu-gitu. Kalau kanasa di Raha itu, wah, udah pahit, tajam nih. Dimakan dikit aja. Sentuh aja itu karena banyak garamnya gitu.
Kalau katoda masih enak lah, masih segar. Mungkin di sini itu adanya katoda itu. Katoda. Di mana ada level-level ikan. Semua orang akan tercerahkan dan level kesadaran manusia tidak akan tetap di 200. Abad demi abad gitu ya. Dia bisa memilih pada akhirnya. Karena nggak mampu membedakan, dia akhirnya dicukup-cukupkan saja 200 bang. Dicukup. Kalau kamu 200 nggak bisa milih yang ini. 500 saja kamu belum bisa milih yang kontes yang untuk memperbaiki perilaku. Baru itu kan baru memahami kesatuan. Tapi kamu belum bisa mengubah apa yang mengoyak kesatuan itu. Perilaku-perilaku yang bisa mengoyak kesatuan itu kamu belum bisa pilih. Belum bisa kamu sembuhkan. Coba ya kita cari kanasa biar saya. Wah, malah muncul cewek lagi. Bukan kanasa yang ini. Kalau kanasa yang ini mah nggak apa-apa ini. Ikan kanasa itu ya. Olahan ikan. Kalau ini bukan kanasa ini. Di Jawa kan paling yang begini-begini kan. Ini kalau kanasa itu lebih nilai, lebih ekstrim. Dia disimpan dalam balase. Kalau itu kondo yang tadi itu. Ada level-level ikan lah di mana itu pokoknya. Wah, kalau tongkol kecombrang level sultan. Itu khusus tuh, masakan khusus. Level sultan dia. Oke, itu ya pagi ini. Jadi ya pokoknya memori di waktu sosial atau apapun yang muncul di waktu sosial itu ya memori dari level kesadaranmu selama ini. Silakan dicicipi. Silakan monggo didahar. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa agenda primordialnya diurus. Ya, diurus. Jangan rekontekstualisasi nanti. Gitu. Itu ya Mas Yamim ya. Iya, siap Kang. Oke, terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang pengen mengikuti bedah buku ataupun memiliki buku-buku spiritual sense, bisa japri ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti mentoring TLOC, insya Allah bulan ini di akhir bulan setelah Lebaran tanggal 28, 29, 30. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Tapi nanti sore jangan lupa ya, kita ada bedah buku Transcending Level of Consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.